Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya percaya kita semua di sini hadir karena kita mau memuji Tuhan. Amin. Amin. Percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini. Amin. Karena Dia berjanji 2-3 orang hadir dalam namanya. Dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Amin teman-teman. Mari kita siapkan hati kita. Kita bersyukur kalau kita ada semuanya hanya karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin teman-teman, mari saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini kembali. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, inilah pengakuan kami malam ini Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur kalau kami ada, semuanya hanya karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu kalau kami ada di tempat ini semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Ini semuanya karena berkat kemurahan-Mu Tuhan yang Kau berikan buat kami Tuhan malam ini. Tahan tiap kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. We worship you Lord. We glorify your holy name. Mari teman-teman naikkan pujian kita, naikkan sembah kita, naikkan syukur kita. Oh, cause you are worthy Lord, cause you are worthy Lord. We worship you Lord, we give you praise, we give you honor. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi-Mu. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi-Mu. Oh Jesus, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Shikarabarabasi. Kami tahu kalau kami ada di tempat ini semuanya hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa tidak ada tempat yang lebih baik selain berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami mau rindu menyenangkan, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau Allah yang patut ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur, kami mau memulaikan ibadah kami sebentar. Percaya bahwa Kau sendiri yang bertata di atas pujian-pujian kami Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu Bapa. Kami mulaikan ibadah kami sebentar. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya dan siap memuji Tuhan berkata, amin. Haleluya. Boleh beri kemuliaan bagi Allah kita. Boleh beri namaste, salam kanan kiri dulu. Senang kita berada di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Teman-teman, sorry. Kita bersyukur karena Dia baik. Amin. Amin. Karena Dia terus yang memberkati kita. Siapa yang percaya kita terus diberkati? Amin. Haleluya. Mari dengan pujian bersama-sama. Katakan aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. mari teman-teman, aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku
Haleluya. Mari katakan sama-sama. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, Dan anugerahnya. dan anugerahnya sangat besar bagi. Sekarang dikatakan Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Mari siap-siap kembali. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Percaya kita diberkati. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati? Saya percaya ini bukan ibadah oma-opa kan? Ini ibadah anak-anak muda, amin. Amin. Boleh kita lompat-lompat sedikit? Lompat-lompat sedikit. Haleluya, haleluya. Yang sebelah sini belum nih. Angkat tangannya, amin. Kita percaya kita diberkati karena Allah kita besar, luar biasa, berkuasa. Haleluya. Mari. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Dia berkuasa. Haleluya. Mari teman-teman, naikkan pujian ini kembali. Berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Amin teman-teman. Percaya dia yang berkuasa. Percaya dia yang luar biasa. Mari. Sama-sama. Betapa hebat,
betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dan Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, yang Tuhan kita. Tuhan Allah kita. Haleluya, menikmati kemuliaan bagi Allah kita. Allah yang hebat, Allah yang layak terima segala pujian dan Amin. kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk teman-teman. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita percaya hamba-Nya ada di tempat ini bukan sebuah kebetulan. Ada firman Tuhan yang disampaikan buat kita. Firman yang akan menjadi kekuatan buat kita. Amin teman-teman. Mari kita siapkan hati kita. Naikkan pujian ini bersama-sama. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku,
ku sembah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang kami nantikan, hanya Engkau yang kami sembah, karena Engkau segalanya dalam hidup kami. Tanpa Engkau kami tidak ada arti apa. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur akan anugerah-Mu, akan kasih karunia-Mu yang selalu menyertai hidup kami Tuhan. Kami ada hari ini karena kasih karunia-Mu, karena anugerah-Mu yang menopang, menguatkan, dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk memuji-Mu, menyembah-Mu. Dan sebentar kami juga akan mendengar firman-Mu, biar Engkau berbicara sendiri kepada kami semua. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pegangan dalam hidup kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang memberi pengertian dalam hati kami, dalam pikiran kami, supaya firman ini dapat kami hidupi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya waktu ini ke dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara. Wah, ini saya salah, bukan Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya, biasa khotbah di umum. Ya, jadi istilahnya Bapak Ibu. Ini dewasa muda ya. Jadi saudara-saudara. Baik, saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu topik yang saya beri judul Grow to be a blessing, ya, tumbuh jadi berkat. Kita baru saja kemarin merayakan 77 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan kalau saudara melihat tagline-nya adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan di Alkitab ada seorang yang hidupnya betul-betul mengalami sebuah tantangan yang luar biasa, ujian yang luar biasa. Tapi orang ini bisa bertahan dan bahkan dia bangkit lebih kuat. Siapa dia? Yusuf, ya. Jadi malam hari ini kita akan belajar dari Yusuf bagaimana dia bisa bertumbuh menjadi berkat. Berkat buat saudara-saudaranya, buat bangsa Israel, dan juga berkat untuk seluruh umat manusia yang ada pada zaman itu, ya. Nah, mari kita lihat yang pertama profil dari Yusuf, ya. Kita lihat dulu profil dari Yusuf di usia 17 tahun. Tentu saudara-saudara sudah pernah membaca paling tidak sekali ya cerita tentang Yusuf di sekolah minggu atau di ibadah begitu. Nah, mari kita lihat profil Yusuf di usia 17 tahun. Dia anak yang baik, ya. Nah, saudara bisa lihat nanti ayat-ayatnya di Kejadian 37 ayat 2. Nanti mungkin kalau yang butuh PowerPoint-nya bisa minta di copy ya supaya bisa dipelajari lebih jauh di rumah. Ayat-ayatnya bisa dibaca karena kita nggak akan baca semua ayat yang ada. Jadi dia anak yang baik, dia anak yang rajin, ya. Dia juga anak yang taat. Tidak seperti saudara-saudaranya yang seringkali melakukan kejahatan, tapi Yusuf ini dia justru sering melaporkan kejahatan dari saudara-saudaranya kepada bapaknya Yakub, ya. Dan juga dia anak yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin. Karena Tuhan memberikan visi kepada dia, penglihatan, ya, mimpi, bahwa satu saat dia akan menjadi pemimpin. Ya, saudara tahu ceritanya, ya, ada berkas gandum, saudara-saudaranya punya berkas gandum, tunduk menyembah berkas gandumnya Yusuf. Ya. Lalu juga ada matahari, bulan, bintang menyembah Yusuf. Nah, lalu yang berikutnya dia anak kesayangan orang tuanya. Karena Yusuf ini lahir dari Rahel. Rahel adalah istri yang dicintai oleh Yakub, ya. Jadi dia anak yang disayang oleh Yakub. Ya, firman Tuhan katakan dia diberikan jubah yang maha indah, jubah yang kerlap-kerlip, ya, yang gemerlap sekali. Ya. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini, apa yang kita pelajari dari Yusuf? Yusuf hidup dalam zona nyaman. Dia hidup dalam kenyamanan. Ya, dia anak yang baik. Dia nggak banyak bikin masalah, nggak bandel begitu, nurut, taat sama papanya, sama ibunya. Ya, dia juga disayang sama papa mamanya. Jadi dalam kondisi yang seperti ini, dia hidup dalam zona yang nyaman. Nah, kita lihat saudara, apa itu zona nyaman saudara?
Zona nyaman adalah suatu keadaan yang membuat kita nyaman. Tidak terancam, menyenangkan, karena kita sudah terbiasa dan bisa mengenali situasi dan kondisi di sekitar kita. Jadi ketika kita hidup dalam zona nyaman, biasanya kita itu nggak lagi mengandalkan Tuhan. Ya, karena kita merasa bisa mengendalikan segala situasi dengan kemampuan kita sendiri. Kita kenal situasinya, nggak ada turbulensi, nggak ada masalah, nggak ada struggle, nggak ada tantangan. Nah, zona nyaman itu membuat kita menjadi nyaman, tidak terancam. Dan hidup dalam zona nyaman memang mengenakan, ya, enak kita bisa santai seperti itu. Tapi kita lihat saudara, zona nyaman itu adalah hal yang sangat indah, tapi di zona nyaman kita nggak bisa bertumbuh. Ya. A comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grow there. Ya, jadi zona nyaman itu adalah tempat yang enak, tapi kita nggak bisa tumbuh dalam situasi seperti itu. Great things never came from comfort zones. Hal-hal yang besar, yang luar biasa itu nggak pernah terjadi di zona nyaman, saudara. Ya. Life begins at the end of your comfort zone. Jadi kehidupan dimulai di akhir dari zona nyamanmu. Nah, hari ini saudara, coba saudara flashback. Apakah hidup saudara sedang ada dalam zona nyaman? Saya percaya sebagian besar dari kita kondisinya sekarang tidak di dalam zona nyaman ya. Karena kita 2 tahun diterjang oleh pandemi. Pandemi membuat kita menjadi sulit ya, sulit bergerak kemana-mana, harus pakai masker, harus jaga jarak. Beberapa di antara saudara juga mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga yang dikasihi karena COVID. Hal ini pasti membuat kita tidak nyaman, saudara. Ya. Tetapi mungkin ada di antara saudara juga yang di tengah-tengah pandemi seperti ini masih dalam kondisi yang nyaman, saudara. Nah, saya mau katakan begini, saudara. Ya, di tengah zona nyaman, Tuhan gak bisa pakai kita untuk hal-hal yang besar, saudara. Nah, ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang pendeta, Robi Chandra. Judul bukunya Berani Jadi Murid, Kamu Juga Bisa Belajar. Ya, di salah satu bab dia membahas tentang Yusuf. Ya, di buku ini dia membahas tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, salah satunya Yusuf. Nah, ketika dia menulis tentang Yusuf, ada sebuah kalimat yang dia tulis begini. Selama 17 tahun Yusuf tinggal bersama orang tuanya dalam kondisi yang nyaman, sehingga ia tidak, perhatikan, ia tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Hidup untuk dirinya sendiri dan tidak peka dengan perasaan orang lain. Khotbah ini diinspirasi dari buku ini. Karena waktu saya baca kalimat ini saya kaget. Kenapa saya kaget? Karena kita kalau dengar Yusuf, apa image kita tentang Yusuf? Selalu yang baik ya. Sepertinya dia nggak ada noda, nggak ada celah, nggak ada dosa gitu. Makanya waktu saya baca kalimat ini saya kaget juga. Apa benar ya kayak begitu? Tapi waktu saya baca ya buku yang ditulis oleh Pak Robi Chandra ini, ternyata betul saudara. Ya, saudara nanti bisa selidiki dalam Alkitab. Nanti ada juga di bagian slide berikutnya. Bahwa 17 tahun Yusuf tinggal di rumah ayah ibunya sebelum dia dibuang ke Mesir. Nggak pernah Alkitab mencatat dia itu punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Justru Alkitab pertama kali mencatat Allah menyertai Yusuf ketika dia ada di pembuangan. Dia ada sebagai budak di rumah Potifar, saudara. Jadi saudara, Yusuf dalam kondisi yang nyaman. Sehingga dia nggak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia hidup untuk dirinya sendiri. Dan dia juga nggak peka dengan saudara-saudaranya. Dia merasa dia anak yang baik, nggak seperti saudara-saudaranya. Dia mungkin jijik melihat saudara-saudaranya yang selalu melakukan kejahatan, mungkin saudara-saudaranya suka judi, suka mabok-mabokan. Dia merasa dia nggak seperti saudara-saudaranya, dia nggak mau bergaul dengan saudara-saudaranya. Bagus nggak seperti itu? Bagus, saudara. Tapi masalahnya, saudara, hidup seperti itu membuat dia menjadi terasing. Nah, saudara, kita lihat, saudara, karena Tuhan mau pakai Yusuf menjadi berkat buat banyak orang, Tuhan perlu paksa dia keluar dari zona nyaman. Tuhan perlu menggoyangkan hidupnya, saudara. Nah, saya mau katakan begini,
kalau Tuhan mau pakai saudara menjadi hamba Tuhan, menjadi berkat buat banyak orang, seringkali Tuhan harus goyang hidup saudara. Ya, supaya apa? Saudara keluar dari zona nyaman. Ya. Nah, Yusuf digoyang oleh Tuhan supaya dia dipaksa keluar dari zona nyaman. Ya, mereka menanggalkan jubah maha indah yang dipakainya. Jadi waktu itu saudara-saudaranya sedang mengembalakan kambing domba dan nggak pulang lama sampai sore hari. Terus Yakub papanya suruh Yusuf mencari saudara-saudaranya karena dia khawatir apa yang terjadi dengan saudara-saudaranya. Nah, menarik sekali saudara. Dia mencari saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan kambing domba di padang rumput. Dia pakai jubah mahal, jubah maha indah yang diberikan Yakub kepada dia. Nah, saudara coba bayangkan. Ya, ini disuruh cari saudara-saudaranya di padang rumput. Bukan disuruh pergi ke pesta, saudara. Tapi Yusuf pakai jubah maha indah. Nah, apa yang ada di pikiran saudara ketika saudara mengetahui fakta ini? Artinya saudara, Yusuf seolah-olah ingin menunjukkan kepada saudara-saudaranya. Ini loh, gua anak kesayangan papa. Buktinya ini, jubah yang gua pakai. Nah, dan gua sekarang disuruh cari kamu orang. Makanya jangan macam-macam. Saya menangkap kesan seperti itu, image seperti itu. Waktu Yusuf pergi mencari saudaranya memakai jubah maha indah itu. Saudara. Nah saudara, Tuhan akhirnya harus paksa dia keluar dari zona nyaman. Kita tahu ceritanya, saudaranya lihat dia dari jauh, lalu dia ditangkap, tadinya mau dibunuh, tapi Ruben bilang jangan dibunuh. Ya, lalu mereka berunding mau diapain, ya, dan akhirnya dicemplungkan ke dalam sumur. Dan jubah itu ditanggalkan dari tubuhnya. Ya, dan kita tahu jubah itu dilumuri oleh darah kambing lalu dibawa ke papanya Yakub, lalu mereka bohong, ya. Cerita kepada papanya bahwa Yusuf diterkam oleh binatang buas mati di padang gurun. Nah, jadi yang pertama jubahnya ditanggalkan. Yang kedua, saudara, dia dilempar ke dalam sumur dan yang ketiga dia dijual kepada orang Ismail sebagai budak. Dan dia dibawa ke Mesir. Sebuah bangsa yang asing, sebuah bangsa penyembah berhala. Bayangkan saudara, anak yang taat, anak yang gak pernah berbuat dosa, anak yang selalu laporin kejahatan saudara-saudaranya kepada papanya. Sekarang hidup di tengah-tengah bangsa kafir, tinggal di Mesir, negara bangsa yang menyembah berhala. Kalau saudara jadi Yusuf bagaimana? Mengalami syok. Kekagetan yang luar biasa yang datang tiba-tiba. Dan itu memang cara Tuhan seringkali untuk membuat kita bertumbuh, saudara. John Maxwell berkata begini, if we are growing, we are always going to be out of our comfort zone. Ya. Ketika kita bertumbuh, jika kita bertumbuh, kita selalu ya keluar dari zona nyaman kita. Katakan kepada teman di sampingmu, hari ini Tuhan mau engkau keluar dari zona nyaman. Ya, keluar dari zona nyaman. Ya, karena Tuhan mau engkau bertumbuh. Karena Tuhan mau engkau jadi berkat buat banyak orang. Amin. Nah, sekarang kita lihat saudara. Jadi keluar dari zona nyaman. Nah, orang yang keluar dari zona nyaman itu biasanya ya dia akan mengalami fear zone, zona ketakutan. Ini yang Yusuf alami. Ya, saya percaya di sepanjang perjalanan ya dari Kanaan ke Mesir, ya dia pasti penuh dengan ketakutan, saudara. Ya, karena dia ditawan oleh orang-orang Ismail itu. Lalu setelah masuk fear zone, step berikutnya, kalau dia bisa mengatasi fear zone itu, dia akan masuk ke learning zone. Ya, dia akan masuk ke zona dia belajar banyak hal. Dan akhirnya dia akan masuk ke growth zone, zona pertumbuhan, saudara. Ya, makanya dalam kondisi kita keluar dari zona nyaman, kita harus kuatkan hati kita. Ya, teguhkan hati kita. Jangan menyerah di tengah jalan. Oleh sebab itu kita perlu Tuhan, saudara. Enggak mungkin kita bisa dengan kekuatan kita sendiri ya bertahan menang di luar zona nyaman kita. Ya, saya percaya Yusuf banyak belajar mengandalkan Tuhan di luar zona nyamannya. Nah, kita lihat sekarang ada 4 proses yang Yusuf alami ya ketika Tuhan paksa dia keluar dari zona nyamannya. Dan 4 proses ini yang membuat Yusuf bertumbuh
Dan akhirnya dia bisa jadi berkat buat banyak orang. Proses yang pertama saudara, ya, bertumbuh dalam sikap dan karakter. Tujuan utama Tuhan untuk kehidupan kita bukanlah kenyamanan, melainkan karakter. Sekali lagi, ini diambil dari buku The Purpose Driven Life. Ya. Tujuan utama Tuhan untuk kehidupan kita itu bukan membuat kita nyaman. Tapi tujuan utama Tuhan adalah Dia mau karakter kita bertumbuh. Ya, hari lepas hari semakin serupa dengan Kristus, saudara. Ya. Nah, kita lihat. Sikap dan karakter Yusuf ketika berada di dalam zona nyaman. Yang pertama, dia merasa dirinya paling benar. Ya, Kejadian 37 ayat 2 mencatat itu. Ya, tadi saya sudah singgung juga. Firman Tuhan berkata, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak Bilha, Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ya. Jadi Yusuf merasa dirinya itu anak yang baik, sedangkan saudara-saudaranya itu jahat, seringkali melakukan kejahatan dan dia sering lapor. Ya, lapor kepada papanya. Nah saudara, waktu sekolah pernah nggak mengalami seperti itu? Ya, mungkin saudara termasuk kelompok yang bandel atau kelompok pelapor. Di sekolah kan biasanya hanya ada dua itu kan. Ada kelompok yang bandel, ya, suka isengin teman, ya, suka macam-macam lah langgar peraturan sekolah. Tapi ada beberapa anak yang kelompok tukang lapor. Ngelaporin teman-temannya yang nakal, yang bandel kepada wali kelasnya, kepada gurunya, kepada kepala sekolah. Saudara. Nah Yusuf termasuk anak yang suka lapor. Saudara. Nah, jadi saudara di dalam zona nyaman dia tumbuh menjadi anak yang seperti itu. Merasa dirinya benar, merasa saudara-saudaranya jahat, dan dia nggak mau bergaul dengan saudara-saudara yang jahat itu. Saudara. Dan yang kedua saudara, dia tidak peka dengan perasaan orang lain. Dia terima visi dari Tuhan, mimpi dari Tuhan, ya dia sampein aja. Dia nggak peduli orang mau terima atau enggak. Yang penting dia ngomong aja, dia sampein aja. Nah, dan yang ketiga saudara, ada kesombongan yang tersembunyi di dalam diri Yusuf. Kalau saudara baca Kejadian 3, 7, 6, 9, 23 saat dia menceritakan mimpinya, itu ada kesan kesombongan yang tersembunyi dalam dirinya. Memang dia tidak berkata bahwa saya nih hebat. Tuhan bicara sama saya, tidak ada ayatnya seperti itu. Tapi kalau saudara baca, ada kesan seperti itu saudara. Nah perhatikan saudara, sikap karakter tersebut membuat respon saudara-saudaranya kepada Yusuf menjadi apa? Yang pertama, benci. Yang kedua, lebih benci. Dan yang ketiga, makin benci saudara. Saudara, kita sebagai orang Kristen harusnya jadi berkat buat orang lain. Tapi hari ini bagaimana dunia menilai kita? Apakah kita dinilai oleh dunia sebagai orang yang sok suci? Kita merasa diri kita benar, baik, gak pernah lakukan hal-hal yang berdosa, hal-hal yang najis. Ya. Bagus gak? Bagus, saudara. Tapi saudara gak cukup kita jadi orang yang benar seperti itu. Saudara. Karena Tuhan mau kita juga menjangkau orang-orang yang belum baik hidupnya. Ketika Yesus hidup di dalam dunia, dia tidak seperti orang Farisi yang merasa dirinya benar. Tapi justru dia bergaul dengan orang-orang berdosa. Dia makan, minum dengan orang-orang berdosa. Kalau kita yakin dengan hidup kita yang benar, harusnya kita tidak takut bergaul dengan orang-orang berdosa untuk memenangkan mereka. Sekali lagi, kalau kita yakin hidup kita benar, kita nggak usah takut bergaul dengan orang-orang berdosa untuk sebuah misi, yaitu memenangkan mereka, saudara. Nah, jadi saudara, seringkali orang Kristen tuh dinilai oleh orang dunia itu nggak jadi berkat. Orang dunia benci, makin benci, ya, semakin benci, lebih benci. Kenapa? Karena kita jaga jarak dengan mereka. Karena kita merasa diri kita paling benar. Karena kita merasa gue pasti selamat. Lu belum tentu selamat. Agama gue lebih benar daripada agamamu. Nah ini yang membuat orang akhirnya melihat kita itu mereka nggak suka saudara. Dan itu yang Yusuf alami saudara dalam hidupnya saudara.
Ya, dengan kondisi sikap dan karakter Yusuf yang seperti itu. Merasa dirinya benar, ada kesombongan yang tersembunyi. Tidak peduli dengan saudara-saudaranya. Mereka makin membenci Yusuf, saudara. Nah, John Maxwell berkata begini, saudara. People don't care how much you know until they know how much you care. Orang gak peduli kamu pintar sejauh mana, kamu hebat, pengetahuan kamu seberapa banyak, sampai mereka tahu bahwa kamu peduli dengan mereka. Ya, jadi yang penting adalah kita peduli dengan mereka. Ya, memiliki pengetahuan yang banyak itu bagus, tapi kalau kita nggak punya kepedulian dengan sesama kita, nggak ada artinya, saudara. Nah, kita lihat, saudara, ketika Tuhan proses Yusuf di luar zona nyamannya, apa yang terjadi? Yusuf mengalami perubahan dalam sikap dan karakternya, saudara. Ya, dia menjadi orang yang enggak membantah ketika difitnah. Kita tahu ceritanya waktu istri Potifar memfitnah dia tidak protes, dia tidak membela diri. Ya, dia pasrah menerima hukumannya, saudara. Lalu dia juga menjadi orang yang peka dengan keadaan dan perasaan orang lain. Ketika dia masuk penjara, kepala penjara itu menjadikan dia pemimpin di penjara itu. Dia harus ketemu melayani orang-orang tahanan. Di situ dia belajar peka, peduli dengan orang-orang lain yang lebih buruk daripada dia, saudara. Lalu dia peduli dengan sesamanya. Dia menjadi orang yang rendah hati. Ketika dia menafsirkan mimpi juru makan, juru minum. Dia bilang bukan aku yang hebat, tapi Allah yang memberikan kemampuan aku untuk menafsirkan mimpi ini. Dia mulai menjadi orang yang rendah hati. Enggak jadi orang yang sombong lagi, saudara. Padahal waktu dulu umur 17 tahun dia merasa dirinya yang hebat waktu dia terima mimpi itu dari Tuhan. Lalu dia juga menjadi orang yang sabar. Sabar menanti waktunya Tuhan. Waktu juru minuman itu dibebaskan dari penjara, sebelum dibebaskan Yusuf bilang sama mereka, ingat aku ya, kalau kamu nanti sudah kembali kerja di istana Firaun. Aku ini gak salah, aku difitnah oleh istri Potifar loh. Ingat aku ya. Oke Yusuf, kata si juru minuman. Tapi Alkitab mencatat, 2 tahun juru minuman itu lupa. Gak ingat Yusuf. Baru dia ingat ketika ada bencana kelaparan. Bukan bencana kelaparan, ketika Firaun bermimpi dan gak ada yang bisa menafsirkan mimpi. Baru dia ingat Yusuf, saudara. 2 tahun waktu yang lama. Tapi Yusuf sabar, saudara. Dia menjadi orang yang sabar, orang yang rendah hati, orang yang peduli, saudara. Jadi kesimpulannya apa, saudara? Situasi yang tidak nyaman, situasi di luar comfort zone, dapat menjadi sarana untuk mengubah sikap dan karakter kita yang tidak dewasa, saudara. Hari-hari ini, saudara, pandemi 2 tahun. Apa sikap dan karakter yang Tuhan rubah dari hidupmu? Coba saudara introspeksi. Atau engkau mengalami 2 tahun masa-masa yang tidak nyaman ini, engkau gak belajar apa-apa. Kalau saya belajar banyak, saudara. Saya belajar menahan diri, menahan kesenangan saya. Saya orangnya suka kumpul, suka ngobrol, suka makan, kuliner. Tapi corona ini membuat saya menjadi terbatas geraknya. Awalnya, waduh, gak enak, saudara. Tapi lama-lama saya belajar. Kenapa? Ya kita harus taat peraturan, protokol dan lain sebagainya. Nah, dan itu membuat saya menjadi orang yang lebih bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, apa yang saudara pelajari di tengah-tengah kondisi yang sulit hari-hari ini? Apakah sikap karaktermu bertumbuh? 2 tahun engkau mengalami pandemi ini. Tuhan mau engkau bertumbuh sikap karakternya. Karena Tuhan ingin pakai engkau menjadi alatnya. Yang kedua, saudara, kita harus bertumbuh dalam kompetensi kita, saudara. Yusuf bertumbuh dalam kompetensinya. Ada sebuah ungkapan begini, the greatest enemy to human potential is your comfort zone. Musuh terbesar dari potensi dalam hidupmu itu adalah zona nyaman, comfort zone. Oleh sebab itu Tuhan perlu paksa engkau keluar dari zona nyamanmu, supaya engkau bisa belajar berbagai keterampilan, kompetensi yang baru. Kita lihat, saudara, Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf untuk apa? Jadi pemimpin. Tapi untuk mencapai mimpi itu,
Tuhan perlu memproses Yusuf di luar zona nyamannya. Supaya dia juga memiliki keahlian manajerial yang dapat mendukung visinya. Tuhan kasih mimpi, visi. Tapi masalahnya Yusuf nggak punya pengalaman untuk merealisasikan visinya itu. Kemampuan manajerialnya belum teruji, saudara. Dia punya visi, tapi bagaimana mengimplementasi visi itu? Belum teruji. Alkitab cuma mencatat waktu dia umur 17 tahun, dia anak yang rajin. Nah, di dalam zona nyaman, Yusuf hanya dikenal sebagai anak yang rajin mengembalakan kambing domba. Kejadian 3 ayat 2, 37 ayat 2. Dan si tukang mimpi, perhatikan istilah si tukang mimpi ini diberikan oleh saudara-saudaranya. Istilah yang sinis sekali, saudara-saudaranya bilang kamu tukang mimpi. Nah, saudara boleh punya visi yang luar biasa besar. Tapi kalau saudara enggak pernah merealisasikan visi itu, orang akan menilai saudara sebagai tukang mimpi, saudara. Nah, untuk merealisasikan visi diperlukan kemampuan manajerial. Nah, apa sih bedanya ya leadership dan manajemen ya? Nah, ini ya perbedaannya ya. Kepemimpinan itu memimpin orang, leadership lead people, tapi managers itu dia mengatur segala sesuatunya. Ya, leaders itu dibutuhkan pada saat ya kita ingin berubah in times of change. Tapi manajer itu dibutuhkan untuk supaya ya bisa menjaga hal-hal yang sudah dirubah itu, gitu. Mengembangkan hal-hal yang sudah dirubah itu. Jadi dua keterampilan ini dibutuhkan oleh Yusuf untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya, saudara. Ya, nah. Jadi kalau kita punya kemampuan manajerial yang kuat, ya, tetapi kita nggak punya kemampuan, ya leadershipnya lemah, yang terjadi over control, ya. Strong manager, weak leader yang menghasilkan over control. Sebaliknya, weak manager, manajerialnya lemah, kemampuan mengaturnya lemah, ya, tapi dia punya kepemimpinan yang kuat, out of control. Nah, kalau nggak ada dua-duanya ya chaos, kacau keadaan. Ya. Nah, yang bagus adalah ya strong manager dan strong leader. Kemampuan memimpin, kemampuan manajerial, mengaturnya itu, mengelolanya itu sama-sama kuat gitu. Dan baru ada pertumbuhan ya di dalam sebuah organisasi. Nah, jadi kalau waktu Tuhan ingin memakai Yusuf menjadi berkat buat dunia ini, ya mengatasi kelaparan, dia nggak cukup punya visi aja, saudara. Dia harus punya kemampuan manajerial juga. Dan kemampuan manajerial itu hanya dia dapatkan ketika di luar zona nyamannya, saudara. Ya, kita lihat, saudara, apa yang dia pelajari di luar zona nyamannya ini, saudara. Yang pertama, dia belajar manajemen pekerjaan. Di rumah Potifar kan, nah dia kan jadi kepala rumah tangga, saudara. Ya, nah seperti ajudan yang kemarin tertembak itu kan. Nah, jadi dia dikasih juga kepercayaan sebagai kepala rumah tangga gitu. Ngurus, ngatur segala-galanya. Nah, di sini dia belajar bagaimana mengelola pekerjaan, menata pekerjaan. Nah, itu yang pertama, saudara. Dia belajar itu di mana? Di luar zona nyaman sebagai budak. Yang kedua, dia juga belajar manajemen sumber daya manusia. Dia belajar menghadapi orang-orang yang sulit, difficult people. Di mana? Di penjara. Ya, dia menjadi tangan kanannya kepala penjara untuk mengatur tahanan-tahanan yang ada di penjara itu, saudara. Ya, nah dia belajar tuh. Ya, nah dan yang terakhir dia belajar juga manajemen emosi dia, manajemen perasaan dia. Ini yang paling sulit, saudara. Ya, dia belajar enggak membantah ketika difitnah. Dia belajar sabar menanti waktunya Tuhan, saudara. Dan semua ini dibutuhkan ketika dia jadi Perdana Menteri di Mesir, saudara. Dia perlu bisa mengatur pekerjaan dia dengan baik. Makanya kalau saudara baca, dia bisa mengusulkan kepada Firaun ya ide ya 7 tahun kita nabung semua hasil tani itu, pertanian itu dikumpulkan di gudang. Nah, nanti setelah itu waktu masa kekeringan, nah baru kita keluarkan itu tabungan berasnya itu, padinya itu. Nah, bahkan ketika rakyat sudah nggak ada makanan, ya dia suruh rakyat beli padi dari tabungan yang ada
di dalam kerajaan Firaun. Sehingga rakyat itu menjadi hidupnya dibeli oleh kerajaan, saudara. Ini semua ide-ide ini saya percaya enggak datang tiba-tiba, saudara. Tapi dia pelajari setahap demi setahap lewat apa? Lewat hal-hal yang dia atur ketika di rumah Potifar, ketika di penjara, saudara. Enggak ada hal yang datang tiba-tiba dalam hidup kita. Semua itu kita harus mulai belajar dari hal-hal yang kecil, saudara. Nah hari ini, saudara, kalau saudara menghadapi masalah dalam hidupmu, Tuhan izinkan engkau keluar dari zona nyaman. Mungkin Tuhan sedang ingin engkau belajar sesuatu. Di tengah pandemi ini ada banyak orang yang ketemu dengan bakat-bakat baru loh. Bakat jualan, bakat bikin kue, ya kan? Dan mereka bisa survive gitu. Dari keterampilan, kompetensi baru yang mereka dapati itu, saudara. Tapi itu hanya didapat oleh orang-orang yang mau belajar. Orang-orang yang gak merasa pasrah, terpuruk dengan kondisi yang gak nyaman ini, saudara. Tapi dia mau menggali potensi apa sih yang belum tergali dari dalam diri saya. Nah, jadi saya kesimpulannya begini, saudara. Situasi yang gak nyaman dapat menjadi sarana untuk kita belajar banyak hal, saudara. Amin. Nah 2 tahun ini coba saudara pikir, kompetensi apa, keterampilan apa yang Tuhan munculkan dalam dirimu. Nah, jangan-jangan Tuhan ingin pakai engkau 10 tahun lagi, 20 tahun lagi melalui keterampilanmu itu, saudara. Belajar setia dengan yang Tuhan berikan. Yang ketiga, saudara, kita lihat yang ketiga, Yusuf diproses bertumbuh dalam imannya kepada Allah. Nah, Smith Wigglesworth dia bilang begini, great faith is the product of great fight. Iman yang besar, iman yang luar biasa itu hasil dari pertempuran yang luar biasa juga. Jadi iman yang hebat itu enggak datang dari dari kehidupan yang enak, yang nyaman, enggak. Iman yang luar biasa itu datangnya ketika ada pertempuran yang luar biasa. Apalagi great testimony, kesaksian yang luar biasa itu hasil dari ujian yang luar biasa juga. Jadi kalau saudara dengar kesaksian orang yang disembuhkan dari kanker, orang yang dipulihkan pernikahannya, kesaksian-kesaksian yang hebat, yang luar biasa, itu munculnya itu dari ujian yang juga hebat, saudara. Mereka mengalami saat-saat mereka terpuruk, saat-saat mereka nggak ada harapan lagi mungkin, tapi mereka tetap memutuskan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Nah, dan akhirnya mujizat terjadi, mereka bisa bersaksi. Itu nggak datang tiba-tiba, saudara. Kita dengarnya, wah enak gitu. Tapi mereka menjalaninya itu luar biasa berat, saudara. Great triumphs, kemenangan yang luar biasa, can only come out of great trials. Kemenangan yang luar biasa itu hanya bisa dihasilkan dari pencobaan yang luar biasa juga. Nah, waktu Sadrak, Mesak, Abednego kan, disuruh menyembah patung, mereka nggak mau kan. Nah, terus akhirnya mereka dimasukkan ke dalam dapur perapian. Nah, kita baca ceritanya seru, saudara. Luar biasa. Tapi kalau kita ngalamin jadi Sadrak, Mesak, Abednego, bisa nggak kita kuat seperti mereka? Kita baca ceritanya, waduh, jelas aja. Tuhan sertai mereka, ada pribadi keempat katanya yang ada di dapur perapian itu. Dan banyak ahli teologi bilang menafsirkan itu Tuhan Yesus. Itu adalah itu Theophany, penampakan Tuhan Yesus sebelum dia inkarnasi gitu loh. Tapi waktu itu mereka masuk ke dapur perapian itu mereka belum tahu bahwa akan ada Tuhan Yesus yang menyertai di dapur itu, saudara. Kita bacanya kita tahu. Tapi mereka jalaninnya mereka nggak tahu, saudara. Tapi justru lewat pertempuran yang hebat itu, lewat ujian yang luar biasa itu, kita lihat, wah kesaksian mereka luar biasa, iman mereka luar biasa. Nah, kita lihat saudara, Yusuf ketika masih tinggal bersama dengan ayah saudara-saudaranya dalam zona nyamannya, nggak pernah dicatat dalam Alkitab bahwa Allah menyertai Yusuf. Nanti dicek ya. Kejadian 37, 38 ya. Nah, bukan 38, 39 ya. Nah, itu enggak ada cerita tentang Allah menyertai Yusuf, Yusuf berdoa kepada Allah, enggak ada. Ya. Dan tidak pernah dicatat juga tentang hubungan pribadi Yusuf dengan Allah ketika dia masih tinggal di rumah orang tuanya. Alkitab pertama kali mencatat
tentang hubungan Yusuf dengan Allah itu dalam Kejadian 39 ayat 2. Saya bacakan ayatnya ya. Kejadian 39 ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ini waktu Yusuf di rumah Potifar ya. Nah, itu pertama kali Alkitab mencatat soal relasi hubungan Yusuf dengan Allah, dengan Tuhan. Di mana? Di luar zona nyaman. Kapan? Waktu dia jadi budak, saudara. Nah, kita lihat saudara. Ya. Di luar zona nyaman, Yusuf dapat mengenal Allah secara pribadi. Waktu di dalam zona nyaman, mungkin dia hanya mengenal Allah itu, ya Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, tapi belum menjadi Allah Yusuf gitu. Nah, ya seringkali kita sebagai orang Kristen, kita kenal Tuhan kita, ya seberapa jauh kita kenal Tuhannya. Apakah kita kenal Tuhannya itu adalah Tuhan pendeta kita, Tuhan orang tua kita. Tapi masalahnya engkau sudah mengalami belum? Tuhan itu menjadi Tuhan, betul-betul Tuhan dalam hidup. Ya. Nah, Yusuf itu betul-betul mengalami Tuhan, mengenal Tuhannya secara pribadi di luar zona nyamannya. Ya. Sehingga imannya kepada Allah mengalami peningkatan. Nah, kita lihat ya, peningkatan iman Yusuf ini waktu dia ada sebagai budak. Ya. Yang pertama, Yusuf mengalami anugerah Allah dalam setiap pekerjaannya. Kejadian 39 ayat 2 yang tadi kita baca. Ya. Allah menyertai apapun yang Yusuf perbuat. Ya. Nah, dia baru sadar, oh ternyata semua pekerjaan saya bisa terlaksana dengan baik. Ini karena anugerah Allah. Walaupun saya budak, tapi saya bisa dipercaya untuk mengatur segalanya. Ini semua karena anugerah Allah. Nah, dia mulai sadar, saudara. Yang kedua, saudara, meningkat nih. Dia mengalami anugerah Allah dalam setiap kesulitan yang dihadapinya. Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ini kejadiannya setelah dia difitnah oleh istri Potifar dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Alkitab mencatat Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya. Jadi Yusuf belajar di sini dia mengalami anugerah Allah dalam kesulitan yang dia hadapi, saudara. Nah, itu di luar zona nyaman, saudara, dia alaminya. Ya. Nah, yang ketiga, Yusuf mulai mengakui. Nah, kalau tadi dia mengalami anugerah, dia merasakan anugerah Allah ada dalam hidupnya. Sekarang dia mengaku dengan mulutnya. Yusuf mengakui bahwa Allah yang memberi kemampuan kepadanya. Kejadian 40 ayat 8 berkata begini, jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Ini juru minuman dan juru roti ya. Nah, lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Dia mengakui di sini bahwa kemampuan dia menerima mimpi itu dari Allah. Nah, waktu saudara dibaca di Kejadian 37 tadi, waktu dia cerita mimpi berkas-berkas menyembah dia nggak ngomong itu dari Allah loh. Ya. Dia merasa seolah-olah dia yang hebat, saudara. Ya. Nah, tapi di sini dia mulai sadar bahwa kemampuan dia untuk mendapat mimpi, menafsirkan mimpi itu bukan dari dirinya, tapi dari Allah. Nah, meningkat lagi nih. Yusuf dengan yakin, nah sekarang dia dengan yakin mengakui bahwa Allah yang memberi kemampuan kepadanya, nah perhatikan, dan dirinya tidak berarti apa-apa tanpa Allah. Ini waktu dia di depan Firaun. Ya, Kejadian 41 ayat 15 sampai 16 berkata begini. Ya, jadi berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi, seorang pun gak ada yang dapat mengartikannya, tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Nah, ayat 16. Yusuf menyaut Firaun. Nah, perhatikan, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Nah, di sini jelas sekali dia confess bahwa dirinya nggak berarti apa-apa tanpa Tuhan, saudara. Ya, saudara lihat peningkatan imannya dia. Ya, sekarang dia betul-betul mengakui bahwa I'm nothing without God. Saya nggak ada artinya tanpa Allah. Dan puncaknya adalah ketika dia punya anak, dia melahirkan anak kembar. Ya, Manasye dan Efraim.
Dia memberikan nama kepada anaknya itu, dan dari arti nama anaknya kita bisa tahu bahwa Yusuf pada akhirnya mengakui kedaulatan Allah, God's sovereignty dalam hidupnya, saudara. Kejadian 41 ayat 51 dan 52 berkata begini. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah, perhatikan, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku, kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim sebab katanya, Allah, sekali lagi, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Artinya dia betul-betul sekarang menyadari bahwa Allah itu berdaulat atas hidupnya, atas segala yang ada di dunia ini. Dan karena Allah berdaulat, dia yakin hidupnya aman di dalam Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara sadar nggak tentang kedaulatan Allah? Saudara nggak mungkin nggak sadar kedaulatan Allah karena hidup saudara nyaman gitu. Ya. Atau malah saudara nggak merasa butuh Tuhan karena hidup saudara nyaman gitu. Tapi begitu Tuhan izinkan masalah pencobaan terjadi, sakit penyakit terjadi. Nah, di situ harusnya saudara sadar bahwa kasih karunia Tuhan menyertai saudara di tengah-tengah kesulitan saudara. Oleh sebab itu Tuhan bilang sama Paulus begini, cukuplah kasih karuniaku padamu, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Ini Tuhan katakan ketika Paulus berdoa sama Tuhan berkali-kali, minta supaya apa? Duri dalam dagingnya itu ya, itu disingkirkan dari hidupnya. Ada teolog yang menafsirkan Paulus itu matanya ada kelainan dan lain sebagainya. Ya. Duri dalam daging itu ya salah satu penyakit yang ada di dalam diri Paulus ya. Nah, Paulus berdoa berkali-kali, tapi Tuhan nggak pernah jawab doanya. Artinya Tuhan nggak sembuhkan Paulus, saudara. Justru Tuhan berkata, justru dalam kelemahanmu lah, justru ketika engkau masih punya penyakit yang belum disembuhkan, kuasaku sempurna dalam hidupmu. Amin. Justru ketika masih ada kelemahan, masih ada pergumulan dalam hidupmu, ya, kuasaku sempurna dalam hidupmu. Engkau bisa melihat, aku gak pernah meninggalkan engkau. Aku selalu menyertai engkau, aku selalu menopang engkau. Nah, saudara, seringkali kita belajar hal-hal itu bukan di kondisi yang nyaman, saudara. Saya belajar banyak dalam pandemi ini, saudara. Ya. Pemahaman saya tentang mujizat, ya, tentang apa itu ya, kesembuhan, itu ya dibongkar habis oleh Tuhan 2 tahun pandemi ini, saudara. Saya masih percaya mujizat karena saya orang karismatik, Pentakosta. Tapi mujizat bagi saya bukan segala-galanya lagi. Amin, saudara. Ya, dulu, waduh, saya kejar mujizat. Hidup saya juga mujizat. Ya, hidup saya juga mujizat, saudara. Ya, saya 6 tahun, 7 tahun terpisah dari istri saya, bercerai. Ya. Nah, nanti kapan-kapan saya sharing lah tentang itu. Ya. Atau bisa tanya sama Pak ini. Ya. Nah, lalu Tuhan pulihkan, saudara. Ya. Gak banyak orang yang bercerai Tuhan pulihkan, Tuhan pakai, Tuhan angkat lagi, saudara. Saya salah satunya. Tapi ada teman saya, saudara, yang dilayani oleh istri saya. Ini wanita, saudara. 14 tahun, 15 tahun belum dipulihkan oleh Tuhan. Suaminya masih kacau, suaminya masih tinggal dengan perempuan lain, saudara. Lalu saya bilang, wah, kamu kurang percaya sama Tuhan? Gak bisa, saudara. Kita gak bisa menghakimi seperti itu, saudara. Jadi saya belajar satu hal, saudara. Tuhan bisa pakai hidup kita menjadi sebuah kesaksian ketika Tuhan berikan mujizat. Tapi Tuhan juga bisa pakai hidup kita menjadi kesaksian ketika mujizat tidak terjadi, tapi engkau tidak menyangkal Tuhan. Engkau tetap setia. Penyakitmu belum sembuh, engkau belum dapat pekerjaan, tapi engkau gak menyangkal Tuhan. Engkau tetap bersyukur kepadanya. Orang yang melihat hidupmu itu, orang lain diberkati, saudara. Saya punya mertua, sudah setahun lebih nggak bisa berjalan. Tahun lalu kena stroke dan setelah itu dia kakinya menjadi tidak kuat. Jadi setiap hari cuma bisa
berbaring dan duduk di ranjang, buang air kecil, buang air besar di pampers, mandi seminggu sekali istri saya mandikan, karena istri saya kerja. Dan juga buang air besar itu di toilet itu seminggu sekali juga. Tapi saya lihat saudara, di tengah-tengah penderitaannya itu saudara, dia tidak pernah mengutuk Tuhan. Dia selalu bersyukur, mensyukuri hal-hal kecil. Apa hal-hal kecil yang dia syukuri? Hari ini mami sudah bisa makan bakmi tanpa kelolotan apa itu. Ya, nah seperti itu. Hari ini mami sudah bisa minum air banyak. Justru di tengah kesulitan penderitaannya, dia menguatkan kami, saudara. Jadi saudara, seringkali Tuhan itu menunjukkan kasih karunia-Nya yang besar itu bukan di tengah-tengah situasi yang enak. Justru di situasi yang tidak nyaman. Kalau kita betul-betul ya berserah kepada Tuhan, Tuhan akan tunjukkan kasih karunia-Nya. Nah kita lihat saudara, di tengah-tengah, di luar zona nyaman juga, Yusuf belajar ya untuk menang atas ujian imannya. Membuktikan kesetiaan dia. Kalau di dalam zona nyaman kita nggak bisa membuktikan kita ini orang yang setia kepada Tuhan atau enggak, saudara. Nggak ada tantangan, nggak ada godaan, nggak ada cobaan, ya baik-baik saja gitu ya. Kita nggak bisa buktikan. Ya. Tapi ketika kita hidup di tengah-tengah orang yang berdosa, seperti Yusuf, dia tinggal di Mesir, bangsa yang menyembah berhala. Dia bisa buktikan, dia tidak ikut menyembah berhala. Dia tetap punya iman bahwa satu saat bangsa ini harus kembali ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan kepada Abraham, nenek moyang mereka. Itu dicatat dalam Kejadian 50, saudara. Menjelang matinya Yusuf pesan kepada saudara-saudaranya, bahwa nanti kalau Tuhan mengirim kamu balik ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, jangan lupa bongkar kuburku, bawa tulang-tulangku ini, dan kuburkan tulang-tulangku di tanah Kanaan. Dia punya iman bahwa Allah pasti menggenapi janjinya kepada Abraham. Ya, di tengah-tengah bangsa Mesir yang menyembah berhala, dia nggak menyangkal Tuhan. Bahkan juga dia bisa membuktikan kesucian hidupnya. Waktu dia dicoba oleh istri Potifar. Ya, jadi godaan jasmani, godaan rohani, ya, godaan pezinahan jasmani. Waktu istri Potifar uji dia, dia bisa menang. Ya. Perzinahan rohani, ya waktu dia tinggal di Mesir, dia tidak menyangkal Tuhan. Jadi saudara, kita hanya bisa membuktikan iman kita, kesetiaan kita, ketika kita di luar zona nyaman kita. Apakah kita bersungut-sungut ketika ada kesulitan dalam hidup kita? Ataukah kita bisa bersyukur, tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah jadi saudara, proses yang ketiga ini, situasi yang gak nyaman dapat membuat kita lebih percaya kepada Allah, mengandalkan Allah, dan membuktikan kesetiaan kita kepada Allah. Nah sekarang kita lihat proses yang keempat, saudara. Nah proses yang keempat ini Yusuf bertumbuh dalam tujuan hidupnya. Nah, Jack Hayford bilang begini, God created us to be channel of blessing. Allah mencipta kita supaya kita bisa jadi saluran berkat. But our ability to receive the resource with which He wants us to be bless others depends on our being able to give them away freely, faithfully, generously. Tetapi kemampuan kita untuk menerima sumber daya dari Tuhan ya untuk memberkati orang lain itu tergantung daripada ya kemampuan kita untuk memberi. Ya, dengan bebas, dengan setia, dengan murah hati. Ya. Jadi desain Allah untuk kita itu adalah Allah ingin kita jadi channel of blessing. Ya, saluran berkat, saudara. Bukan reservoir of blessing. Ya, nah, reservoir tahu ya, gentong, ember. Ya, katakan kepada teman di sampingmu, kamu bukan gentong, tapi kamu saluran, pipa. Ya, kalau gentong itu cuma ngumpulin air, saudara. Ya, seperti laut mati itu, lama-lama airnya kotor, saudara. Kalau nggak mengalir, Tuhan desain kita itu bukan jadi gentong, saudara, tapi saluran, pipa. Kita terima dari Tuhan, kita berikan kepada orang lain. Terima dari Tuhan, berikan kepada orang lain. Waktu kita terima dari Tuhan, ada juga yang kita nikmati. Tapi sebagian kita berikan kepada orang lain.
Sebagian kita nikmati, sebagian kita berikan kepada orang lain. Nah, itu desain Tuhan, saudara, dalam hidup kita. Nah, waktu Yusuf di zona nyaman, nah perhatikan, dia itu hidupnya berpusat kepada dirinya, ya, egosentris dan menekankan pada kekuasaan. Jadi Yusuf itu orientasinya kekuasaan, jabatan, bukan fungsi, saudara. Nah, sehingga respon yang didapat adalah saudara-saudaranya makin benci kepadanya, orang tuanya juga menegur dia, saudara. Nah, jadi waktu dia tinggal di rumah orang tuanya, orientasinya itu ya dirinya. Tuhan ingin jadikan saya pemimpin, berkas-berkasmu menyembah berkas aku. Tujuannya apa? Ya udah, berhenti di situ. Dirinya. Ya, dirinya. Nah, begitu juga nanti ayahnya, ibunya semua menyembah dia, dirinya. Ya, dia nggak ngerti gitu bahwa nggak berhenti di situ, saudara. Tujuan Tuhan itu jadikan dia pemimpin bukan supaya orang nyembah dia, orang bilang dia hebat gitu loh. Bukan, saudara. Tapi lebih daripada itu. Nah, tetapi waktu dia diproses di luar zona nyaman, saudara, Yusuf baru ngerti bahwa kepemimpinan itu adalah melayani. Bukan sekedar memiliki kekuasaan. Ketika ia jadi pemimpin di rumah Potifar, ia belajar melayani tuannya dengan mengurus segala pekerjaan yang ada di rumah Potifar. Ketika ia jadi pemimpin di penjara, ia belajar melayani kebutuhan para tahanan, orang-orang yang sulit, orang-orang bermasalah yang ada di penjara itu, saudara. Jadi di sini Tuhan mengajar dia bahwa aku akan jadikan engkau Perdana Menteri di Mesir. Tapi tujuannya bukan itu, bukan supaya engkau dihormati orang, bukan. Tapi supaya engkau bisa melayani. Melayani bangsamu, rakyatmu, saudara-saudaramu. Melayani umat manusia yang sedang mengalami kelaparan pada waktu itu. Nah, Edwin Louis School bilang begini, leaders are qualified to lead to the degree they are willing to serve. Ya, pemimpin itu hanya berhak memimpin sampai sejauh dia melayani, saudara. Ya, jadi kalau engkau belum bisa melayani orang, ya engkau belum pantas jadi pemimpin, saudara. Nah, jadi di sini kita lihat Yusuf bertumbuh tujuan hidupnya, saudara. Nah, di luar zona nyamannya, Yusuf belajar mengerti bahwa kepemimpinan adalah melayani. Di luar zona nyamannya, Yusuf menyadari bahwa tujuan hidupnya, visi, mimpi yang Tuhan berikan dalam hidupnya bukan untuk memuaskan dirinya sendiri. Bukan self-center. Tapi untuk memuliakan Tuhan, God-center. Dan untuk jadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi di luar zona nyaman Yusuf baru ngerti bahwa Tuhan ingin jadikan dia pemimpin itu bukan untuk dirinya. Tapi supaya dia bisa melayani orang lain. Menjadi berkat buat orang lain. Memelihara saudara-saudaranya, memelihara umat manusia dari kelaparan, saudara. Jadi proses yang keempat ini bicara situasi yang tidak nyaman dapat membuat kita sadar bahwa tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan dan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Hari ini, saudara, Tuhan ingin engkau bertumbuh karena Tuhan ingin engkau jadi berkat. Amin. Dan untuk bertumbuh, seringkali Tuhan harus proses engkau lewat berbagai macam kesulitan. Ketika engkau diproses Tuhan, lewat berbagai macam kesulitan, termasuk pandemi 2 tahun ini, saudara. Mari kita sadari sama-sama. Karakter apa yang Tuhan mau kita bertumbuh? Sikap apa yang salah yang masih kita miliki dan Tuhan mau kita bertumbuh? Kompetensi apa? Keterampilan apa yang Tuhan mau kita dapat? Iman kepada Tuhan yang bagaimana yang kita harus miliki? Hidup mengandalkan Tuhan, gak lagi mengandalkan kekuatan sendiri. Itu hanya didapat ketika kita mengalami kesulitan, saudara. Dan yang terakhir, Tuhan juga mau tujuan hidup kita bukan lagi untuk diri kita sendiri. Tapi tujuan hidup kita untuk melayani dan jadi berkat buat orang lain. Saya akan tutup dengan 2 buah quote dari Edwin Louis School. Saya minta pemain musik bisa maju ke depan. Problems drive out the worst in you and bring out the best in you. Masalah atau krisis atau ketidaknyamanan atau kesulitan itu akan mengusir hal-hal yang buruk dalam diri Anda. Dan mengeluarkan hal-hal yang terbaik dalam diri Anda. Rather than fight or flight,
use crisis as a time for growth. Daripada melawan atau melarikan diri, lebih baik manfaatkanlah krisis. Manfaatkanlah kesulitan dalam hidupmu. Manfaatkanlah ketidaknyamanan karena pandemi ini sebagai waktu untuk engkau bertumbuh. Amin, saudara. Nah, kita nggak tahu pandemi kapan benar-benar tuntas. Ya, hari ini memang sudah lebih baik daripada tahun lalu. Kemarin kita bisa merayakan 17 Agustus, ya ada banyak ya daerah merayakan itu. Di tempat saya pun, saya sebagai ketua RT kemarin kita bikin macam-macam lomba. Tahun lalu kita nggak bisa bikin apa-apa, saudara. Ya, tapi tahun ini lebih baik. Tetapi belum benar-benar pulih. Ya, angka COVID masih lumayan tinggi. Masih ada juga orang yang meninggal karena COVID. Belum selesai COVID, muncul lagi cacar monyet lah dan lain sebagainya, saudara. Kita nggak tahu dunia ke depan akan bisa kembali nyaman atau tidak. Tetapi apapun kondisi yang kita alami, saudara, mari kita mau pakai itu sebagai sarana untuk kita bertumbuh supaya kita bisa jadi berkat buat orang lain. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu Mengikut Kristus, bisa? Mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Ampuni kami kalau di tengah-tengah kesulitan kami seringkali bersungut-sungut.
hidup mereka. Biarlah tidak lagi untuk diri mereka sendiri, tapi kesulitan ini biarlah membentuk mereka, supaya tujuan hidup mereka senantiasa memuliakan Tuhan. Allah dimuliakan melalui apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup mereka ini. Terima kasih Bapa. Yang bersyukur Tuhan, kuatkan mereka. Kasih karunia Tuhan cukup dalam hidup. Amin. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini Tuhan. Biar firman Tuhan hari ini bisa menjadi pegangan dalam hidup kami. Dan kami hidupi dalam hidup kami. Terima kasih. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Benar Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang terus menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Supaya kami terus percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Rencana-Mu sempurna buat kami Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama Engkau. Berkati Bapak Pendeta Timothy yang sudah memberkati kami. Percaya Engkau pakai Tuhan. Lebih heran, lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Sehingga nama-Mu ditinggikan dan banyak orang datang kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk-duduk teman-teman, saya akan membacakan pengumuman untuk sepanjang minggu ini. Sebelumnya terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Timothy yang sudah memberkati kami ya Pak ya. Ya teman-teman, inilah pengumuman sepanjang minggu ini secara cepat saja. Pertama ialah, boleh ganti. Ya, seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui WA Group BIC ya. Jadi teman-teman yang belum terdaftar boleh mendaftarkan diri di WA Group BIC dan di berbagai sosial media yang ada. Berikutnya, minggu depan kita akan kembali diberkati oleh firman Tuhan dengan tema Far and Beyond oleh Bapak Timotius Sulaiman ya, Kadep di tempat ini. Kemudian berikutnya akan ada doa puasa BIC hari Selasa dan dimulai dari hari Senin jam 10 dan sampai Selasa jam 3 sore. Jadi buat teman-teman yang rindu dan terbeban boleh ikut ambil bagian dalam doa ini. Terakhir, welcome buat teman-teman kita. Boleh saya undang berdiri karena nggak klop ya, kalau nggak lengkap kalau nggak disambut kali ya. Kita senang teman-teman boleh hadir di tempat ini. Boleh kita sambut Hadi W ya. Bukan Hadi yang mana nih? Hadi W yang mana nih? Oh boleh berdiri? Oh ya, selamat datang ya Hadi W. Sama satu lagi, sorry, ini Cas Wijaya. Oh ya, selamat datang ya teman-teman. Kalau teman-teman belum memiliki tempat untuk beribadah, kami undang minggu depan untuk bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk bertumbuh kembali ya. Oke, terakhir untuk yang berulang tahun hari minggu ini ada Abner 14 Agustus dan Tirza Esther 15 Agustus ya. Itu aja pengumuman untuk sepanjang minggu ini. Oh sorry ada lagi. Ya teman-teman jangan lupa teman-teman tidak sendirian ya, seperti tadi mungkin ada pergumulan. Ada teman-teman tim doa yang bisa membantu, jadi teman-teman bisa menghubungi tim doa BIC, nomornya tertera di display ya. Oke, terakhir tetap terapkan protokol 6M ya, supaya kita terus sehat dan terus diberkati. Saya kembalikan kepada Kobeni, Kosemi. Haleluya, terima kasih Pak atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Di mana kita juga bisa dapat belajar bagaimana kalau kita mendapat permasalahan, di balik masalah itu pasti Tuhan akan menjawab segala sesuatunya. Mari kita berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini.
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari kembali katakan Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkau yang berdaulat. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat, Berdaulat atas hidupku, ku Bapa kami dalam surga, kami datang lagi kepadamu Bapa, mengucapkan syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu, di mana Engkau telah memimpin kebaktian kami pada hari ini. Amin. Bapa, terima kasih Bapa. Kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini dapat tertanam dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau juga memberkati Bapak Pendeta Timothy dalam pelayanannya, dalam keluarganya Engkau berkati. Amin. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa, terima kasih Bapa atas berkat-Mu buat seluruh rekan-rekan BSI. Engkau memberkati kami semua. Yang sakit Engkau tolong beri kesembuhan Bapa. Amin. Yang mempunyai masalah Engkau tolong beri jalan keluar. Amin, amin. Bapa, terima kasih juga Bapa atas persembahan anak-anak-Mu yang mereka berikan. Kiranya Engkau juga memberkati. Engkau juga memberkati yang berulang tahunnya Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau juga memberkati rekan-rekan kami yang baru, biarlah mereka dapat tertanam di dalam komunitas BSI. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Bapa, terima kasih juga Bapa atas pimpinan-Mu, buat pimpinan kami, Bapak Beni Hira. Engkau berkati mereka ya Bapak, Engkau berkati dalam keluarga mereka Bapak. Amin. Engkau berkati anak-anak mereka, Engkau berkati dalam pelayanannya, Engkau berkati dalam usahanya, dalam kesehatan yang Engkau berkati. Terpujilah nama-Mu Bapak, Puji bagi. terpujilah Engkau ya Yesus. Rekan-rekan BSI, mari kita mengangkat tangan, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Rekan-rekan BSI, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.